Yang terakhir adalah Oke tata guys, krama seorang jadi pelajar. kelanjutan dari materi ini Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kitab kuning yang berjudul Adab al-Alim wal Muta'alim fima yajibu ilaihi al-muta'alimi fi ahwali ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-muta'alim fi maqamati ta'limihi, dengan nama penulis Hadlatus Syekh Hashim Asy'ari, penerbit Maktabah Ad-Duraj Al-Islami, Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dengan tahun terbit tahun 1415 Hijriah, tebal halaman 110 halaman. Kitab ini terdapat 8 bab, ditambah dengan satu lagi khutbah kitab atau pendahuluan. Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan mengajar. Dan bab ini terdapat satu pasal yang menekankan bahwa keutamaan-keutamaan tersebut dikhususkan kepada para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Bab kedua menjelaskan mengenai 10 etika seorang murid terhadap dirinya sendiri. Bab ketiga membicarakan tentang 12 etika seorang murid terhadap gurunya. Bab keempat membicarakan tentang 13 etika yang harus dipegangi seorang murid dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Bab kelima membahas tentang 20 etika seorang alim lulus belajar terhadap dirinya sendiri. Penulis Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur, 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdliyah dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadaratus Syekh yang berarti Maha Guru. Pada bab pertama, di sini akan membahas mengenai keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Rasulullah bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi. Cukuplah bagimu dengan derajat ini untuk memperoleh sebuah keagungan dan kebanggaan diri, dan cukuplah bagimu dengan tingkatan ini untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Ketika sudah tidak ada lagi tingkatan di atas tingkatan kenabian, maka tidak ada satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan tingkatan tersebut." Ujung dari sebuah ilmu adalah pengalaman, karena pengalaman itu adalah buah dari ilmu itu sendiri. Fungsi daripada umur dan bekal untuk akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berangkat pergi dari pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan diberkahi kehidupannya." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an disebutkan bahwa menghadiri tempat-tempat yang digunakan untuk diskusi ilmiah itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat tanpa ilmu, menyaksikan 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang sakit. Wahab bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Yang pertama, ada kemuliaan, pun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. Yang kedua adalah keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. Yang ketiga, dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah yang jauh. Yang keempat, keyakinan, walaupun ia miskin harta. Yang kelima, ada kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah hati. Bab kedua, mengenai akhlak pelajar santri pada dirinya sendiri. Di sini terdapat 10 etika. Etika yang pertama ialah harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu, kotor, penuh rasa dendam, hasud, keyakinan yang tidak baik, dan budi pekerti yang tidak baik. Hal itu dilakukan supaya ia pantas untuk menerima ilmu,
menghafalkannya, meninjau kedalaman maknanya, dan memahami makna yang tersirat. Yang kedua, harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu, dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu mengamalkannya, menghidupkan syariat untuk menerangi hati, menghiasi batin, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harus berusaha sesegera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia dan memanfaatkan sisa-sisa umurnya. Jangan sampai tertipu dengan menunda-nunda belajar dan terlalu banyak berangan-angan. Yang keempat, harus menerima apa adanya atau qanaah, berupa segala sesuatu yang mudah didapat, baik itu berupa makanan atau pakaian, dan sabar atas kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan yang ia alami ketika dalam tahap proses mencari ilmu. Yang kelima, harus bisa membagi seluruh waktu dan menggunakannya setiap kesempatan dari umurnya, sebab umur yang tersisa itu tidak ada nilainya. Yang keenam, harus mempersedikit makan dan minum, karena apabila perut dalam keadaan kenyang, maka akan menghalangi semangat ibadah dan badan menjadi berat. Yang ketujuh, harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat wiroi, menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, serta berhati-hati dalam setiap keadaan. Yang kedelapan, harus mempersedikit makan yang merupakan salah satu sebab tumpulnya otak, lemahnya panca indera. Seyogyanya juga ia menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan lupa secara khusus, seperti memakan makanan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan di maesan atau patok pakuburan, masuk di antara dua ekor unta yang ditarik, dan menjatuhkan kutu dalam keadaan hidup. Yang kesembilan, harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikirannya. Jam tidur tidak boleh melebihi dari 8 jam dalam sehari semalam, dan itu sepertiga dari waktu satu hari. Yang kesepuluh, harus meninggalkan pergaulan, karena meninggalkannya itu lebih penting dilakukan bagi pencari ilmu, apalagi bergaul dengan lawan jenis, khususnya jika terlalu banyak bermain dan sedikit menggunakan akal pikiran, karena watak dari manusia adalah banyak mencuri kesempatan atau nyolongan. Oke guys, jadi kelanjutan dari materi ini adalah akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Akhlak seorang pelajar terhadap gurunya itu ada 12. Nah, yang pertama yaitu berangan-angan, berpikir yang mendalam, kemudian melakukan sholat istikharah kepada siapa ia harus mengambil ilmu dan mencari bagusnya budi pekerti darinya. Jadi seorang siswa itu juga harus berpikir ya, kira-kira siapa gurunya yang pantas untuk dia ambil ilmunya. Terus yang kedua itu ada bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Jadi dalam mencari seorang guru itu tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Harus punya banyak pertimbangan, harus bersungguh-sungguh dalam rangka mencari guru tersebut. Terus yang ketiga, menurut terhadap gurunya dalam segala hal yang tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Jadi selama perintah guru-gurunya itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar syariat, maka kita wajib untuk menuruti apa perintah guru kita ya teman-teman. Lalu yang keempat, memandang guru dengan pandangan bahwa dia adalah sosok yang harus dimuliakan dan dihormati, dan berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna. Jadi kita harus beranggapan kalau guru-guru kita itu mempunyai derajat yang sangat sempurna. Ya jelas lah, karena beliau kan sudah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi dengan adanya beliau pula, kita juga bisa menjadi lebih pintar, seperti itu. Lalu yang kelima, hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya kepada gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keagungannya dan kemuliaannya, serta selalu mendoakan kepada gurunya baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Lalu yang keenam, pelajar harus mengekang diri
untuk berusaha sabar tatkala hati seorang guru sedang gundah gulana, marah dan murka. Jadi kalau guru kita lagi marah, kita nggak boleh ikutan marah ya teman-teman. Kita justru harus bersabar. Kita justru harus bisa menahan diri kita supaya tidak marah juga ketika beliau sedang marah ataupun murka. Nah, lalu yang ketujuh, apabila seorang guru berbuat kasar terhadap santrinya, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan cara meminta ampunan kepada guru tersebut dan menampakkan rasa penyesalan diri dan mencari kerelaan ridho dari gurunya. Jadi, apabila seorang guru itu berbuat kasar kepada kita, hendaknya kita harus meminta maaf kepada beliau. Lalu yang kedelapan, apabila pelajar duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik, seperti duduk bersimpuh di atas kedua lututnya, seperti duduk saat sholat tahiyat awal dan tahiyat akhir, atau duduk seperti orang yang melakukan tahiyat akhir dengan rasa tawadu, rendah diri, tumakninah atau tenang dan khusyuk. Sang santri tidak diperbolehkan melihat ke arah gurunya kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan kalau memungkinkan, sang santri itu harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya ia berpikir, meneliti dan berangan-angan apa yang gurunya sampaikan, sehingga gurunya tidak perlu lagi mengulangi apa yang sudah beliau katakan. Jadi kita harus memperhatikan setiap apapun yang dikatakan oleh guru-guru kita ya teman-teman. Nah, yang kesembilan, pelajar tidak diperbolehkan membuat kegaduhan sehingga terdengar oleh sang guru, dan tidak boleh kalau kita itu mengabaikan beliau. Jadi kita tidak boleh mengabaikan sedikit pun apa yang beliau sampaikan. Kita harus selalu mendengarkan apa yang sedang beliau sampaikan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang ke-10, santri tidak boleh menertawakan sesuatu kecuali hal-hal yang kelihatan sangat menggelikan, lucu dan jenaka. Ia tidak boleh mengagumi sesuatu ketika berada di hadapan gurunya. Jadi kalau kita sedang berada di hadapan guru kita, kita harus serius ya. Kita nggak boleh bercanda. Yang ke-11, apabila pelajar sedang bersin, maka hendaknya berusaha untuk memelankan suaranya dan menutupi wajahnya menggunakan apapun. Bisa sapu tangan, bisa tangannya sendiri, seperti itu. Itu juga termasuk adab kepada guru kita ya. Terus yang ke-12, pelajar tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan atau menjawab beberapa persoalan kecuali ia mendapatkan izin dari guru tersebut. Nah, jadi kalau kita nggak disuruh sama guru kita tidak diperbolehkan untuk menjelaskan sebuah permasalahan itu. Nah, oke teman-teman, jadi yang selanjutnya itu akhlak pelajar terhadap pelajarannya. Yang pertama, hendaknya pelajar memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu fardu, sehingga pada langkah pertama ini ia cukup menghasilkan 4 ilmu aja. Yang pertama itu ilmu tauhid, yang kedua itu pelajar harus mempunyai keyakinan bahwa zat yang maha luhur mempunyai sifat kuasa, menghendaki, sifat ilmu, hidup, mendengar, melihat, dan kalam. Yang ketiga ilmu fikih, dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Nah, keempat ilmu ini adalah ilmu wajib ain yang harus diketahui oleh seorang pelajar. Lalu yang kedua, setelah santri mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain, maka hendaklah dalam langkah selanjutnya ia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah atau tafsir Al-Quran, sehingga ia mempunyai keyakinan dan i'tiqad yang sangat kuat. Yang ketiga, sejak awal pelajar harus bisa menahan diri dan tidak terjebak dalam pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Nah, yang keempat, sebelum menghafalkan sesuatu, hendaknya pelajar mentashihkan terlebih dahulu kepada sang guru atau kiai atau orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu tersebut. Lanjut, yang kelima, hendaknya seorang pelajar atau murid berangkat lebih awal sehingga dia tidak terlambat.
Yang keenam, ketika pelajar telah mampu menjelaskan, mengejawantahkan terhadap apa yang ia hafalkan walaupun masih dalam tahap iktisar dan bisa menguraikan kemusyrikan yang ada dan faidah-faidah yang sangat penting, maka ia diperbolehkan untuk membahas kitab-kitab besar secara tiada henti dan tanpa menyerah. Nah, yang ketujuh, pelajar harus selalu mengikuti halaqah atau diskusi atau musyawarah dengan gurunya dalam setiap pelajaran. Nah, sebaiknya pelajar itu selalu mengingat setiap peristiwa kejadian yang terjadi dalam forum diskusi bersama gurunya. Selanjutnya, yang kedelapan, apabila pelajar menghadiri pertemuan dewan guru, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang yang sudah hadir pada forum tersebut. Yang kesembilan, pelajar hendaknya tidak segan-segan, tidak perlu malu menanyakan sebuah persoalan yang menurutnya itu sangat sulit dalam memahami sesuatu. Jadi, kita tidak boleh malu-malu untuk bertanya kepada guru kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya, bila dalam belajar santri menggunakan sistem sorogan, suatu metode belajar dengan maju satu persatu, langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya, maka ia harus menunggu gilirannya itu dengan tertib, tidak mendahului peserta yang lain, kecuali ada yang mengizinkannya. Nah, ke-11, menjaga kesopanan duduk di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar, dan juga harus memperhatikan kebiasaan, tradisi yang selama ini dipakai, diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. Nah, selanjutnya yang ke-12 yaitu menekuni pelajaran secara saksama dan perhatian dan tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama itu bisa difahami terlebih dahulu. Jadi kita harus memahami semuanya itu satu persatu dengan perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru. Jika belum paham terus diulangi, lalu bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya, seperti itu. Nah, yang ke-13, bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat serta berpaling dari keresahan yang mengganggu dan meringankan biaya. Jadi, kita harus optimis dalam mencapai kesuksesan kita masing-masing. Nah, jadi itu tadi adalah akhlak atau adab seorang pelajar terhadap pelajarannya. Itu akhlak ustadz terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berlaku khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa bersikap tenang. Yang keempat, senantiasa bersikap wirai. Yang kelima, senantiasa bersikap tawadu. Yang keenam, selalu bersikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Yang kedelapan, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi, seperti untuk jabatan, harta, dan untuk terkenal, dan lain sebagainya. 9. Tidak mengagungkan santri-santri karena berasal dari keluarga penguasa, seperti pejabat dan konglomerat. Nah, lanjut untuk yang ke-10, yaitu berakhlak dengan zuhud terhadap dunia. Hanya mengambil sedikit dari harta dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Yang ke-11, menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, juga dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang ke-12, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor atau maksiat meskipun tempat tersebut jauh dari keramaian. Yang ke-13, menjaga dirinya dengan beramal dengan memperhatikan syiar-syiar Islam dan zahir-zahir hukum seperti melakukan sholat berjamaah di masjid, menyebarkan salam baik kepada orang yang khusyuk maupun orang yang umum. Yang ke-14, yaitu bertindak dengan menampakkan sunnah-sunnah yang terbaik dan segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam baik dalam tradisi atau pada watak. Yang ke-15, membiasakan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat, baik kauliyah maupun fi'liyah. Yang ke-16, bergaul dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang ke-17, membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak-akhlak yang jelek dan diteruskan untuk merealisasikannya dalam perbuatan-perbuatan yang konkret dan baik. Yang ke-18, senantiasa bersemangat
dalam mencapai perkembangan keilmuan dirinya dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas ibadahnya. Yang ke-19, mengambil pelajaran dan hikmah apapun dari setiap orang tanpa membeda-bedakan status, baik itu berupa jabatan, nasab, umur, persoalan yang lainnya. Yang ke-20 atau yang terakhir, yaitu membiasakan diri menyusun atau merangkum kitab jika memang mempunyai keahlian di bidang itu. Nah, jadi itu adalah 20 akhlak seorang alim yang harus mereka lakukan. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Puspita. Oke guys, selanjutnya ada akhlak ustadz ketika mengajar. Nah, saat mengajar hendaknya setiap ustadz bersih dari segala hadas, memakai wangi-wangian dan menggunakan pakaian yang pantas. Semua itu dilakukan dengan niatan untuk mengagungkan, memuliakan, dan menghormati ilmu, serta menghormati syariat agama Islam, dan sebagai upaya untuk taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menyebarkan ilmu, dan menghidupkan syariat. Nah, ketika Ustadz keluar rumah dengan tujuan untuk mengajar, hendaknya beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kegelinciran dan digelincirkan, dari berbuat zolim dan dizolimi, dari berbuat bodoh dan dibodohi. Ya Allah yang maha agung, pertolonganmu dan maha pujimu, dan tiada ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Aku mohon penjagaan kepada Allah, dan aku tawakal kepadamu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan tampakkanlah kebenaran di lisanku." Nah, ketika sampai di kelas, ucapkan salam, menjaga sikap dengan baik, tenang, berwibawa, tawadu, khusyuk, dan jika memungkinkan menghadap kiblat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu hendaknya seorang ustadz menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi kewibawaannya. Hendaknya tidak mengajar saat keadaan lapar, haus, marah, cemas, mengantuk, atau saat waktu panas dan dingin yang berlebihan. Hendaknya duduk dengan menampakkan diri supaya bisa dilihat oleh semua muridnya, supaya mereka bisa memuliakannya. Kemudian harus berkata dengan bahasa yang lemah lembut terhadap orang lain. Dan juga ustadz hendaknya berdiri untuk menghormati para pemimpin Islam sebagai ungkapan rasa penghormatan dan melihat kepada para hadirin dengan tujuan untuk menghormati. Menatap orang yang mengajak bicara, orang yang bertanya tentang sesuatu, dan orang yang menemuinya. Mereka semua harus didengarkan dengan penuh perhatian dan konsentrasi, meskipun mereka orang yang masih kecil dan orang yang hina. Karena apabila hal seperti itu tidak dilakukan, maka seorang ustadz telah menampakkan perilaku dan perbuatan orang yang sombong. Selanjutnya, ustadz sebelum memulai mengajar hendaknya dimulai dengan mengucapkan atau membaca sebagian ayat Al-Quran sebagai tabarukan atau mengharap berkah untuk kebaikan dirinya sendiri, para santri, orang yang hadir, kaum muslimin, dan mereka yang membantu kesuksesan pendidikan, seperti orang yang memberikan wakaf, dan sebagainya. Kemudian setelah membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan membaca ta'awuz, basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi dan para pengikutnya, serta meminta kerelaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Nah, jika pelajarannya ada banyak nih, hendaknya didahulukan pelajaran yang paling mulia terlebih dahulu, seperti tafsir, hadis, usuluddin, usul fikih, kitab-kitab mazhab, nahwu, dan diakhiri dengan kitab roqi. Hendaknya seorang ustadz meneruskan pelajaran yang belum diselesaikan dengan baik dan menghentikan pelajaran jika sudah selesai materi pembahasannya. Jangan menyebutkan pembahasan yang membingungkan atau tidak memberikan jawaban yang jelas. Seorang guru harus mampu menjelaskan permasalahan secara mendetail. Janganlah memperpanjang dan memperpendek pelajaran sehingga menimbulkan kebosanan dan ketidakpahaman. Jangan membahas persoalan kecuali pada forum resmi. Tidak boleh memajukan atau menunda jadwal kecuali ada kemaslahatan untuk umum. Selanjutnya, hendaknya tidak mengeraskan atau melemahkan suara lebih dari sekadar kebutuhan, namun lebih utama adalah bagaimana suara itu tidak terlalu melebihi batas. Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi mencintai suara yang pelan dan samar, dan beliau membenci suara yang keras atau nyaring. Namun jika di forum ada orang yang pendengarannya kurang peka, maka diperbolehkan untuk mengeraskan suara. Orang ustadz hendaknya menjaga kelasnya dari kegaduhan, keramaian, atau permasalahan yang tidak jelas arahnya.
Al-Rabi telah berkata, Imam Syafi'i apabila mengadakan debat, adu argumentasi, atau mujadalah dengan orang lain, kemudian orang itu pindah pada permasalahan yang lain sebelum tuntas, maka Imam Syafi'i berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini, baru kemudian pindah pada masalah yang engkau kehendaki. Nah, berikutnya ada akhlak guru terhadap santri. Yang pertama, meminta santri untuk mengulang dan menguji hafalannya yang telah lalu. Seorang guru hendaknya memberikan informasi mengenai pokok bahasan atau dalil yang telah dipelajari. Apabila ada santri yang menjawab benar, maka berterima kasih dan pujilah mereka. Yang kedua, jika ada santri yang memberikan aspirasi dan tidak takut menampilkan kemampuannya di depan umum walaupun masih minim, hendaknya diberikan semangat. Kemudian seorang guru juga hendaknya mengulangi materi agar siswanya lebih paham. Yang ketiga, apabila seorang murid melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan, maka dinasihati dengan lemah lembut. Yang keempat, hendaknya seorang guru tidak menonjolkan salah satu pelajar di antara yang lainnya dalam hal apapun. Kita harus memperlakukan semua pelajar itu dengan sama. Yang kelima, berperilaku lemah lembut kepada muridnya. Jika ada hal yang tidak benar, maka dinasihati secara tertutup. Hendaknya selalu mengucap salam, berbicara yang baik, tolong-menolong, berbakti, dan bertakwa. Yang keenam, seorang guru berusaha untuk selalu mengkondisikan muridnya dengan perhatiannya dan membantunya sekuat tenaga tanpa ada rasa terpaksa. Yang ketujuh, apabila pelajar tidak masuk dari biasanya, maka hendaknya ditanyai keadaannya kepada kawannya yang biasa bersamanya. Kalau emang kawannya tidak tahu, maka mengutus kawannya untuk mendatangi si murid tersebut, atau yang lebih utama adalah mendatangi murid tersebut dengan sendiri. Lalu rendah hati di hadapan muridnya. Allah berfirman kepada nabinya, rendahkanlah lambungmu kepada orang miskin yang mengikutimu. Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk senantiasa tawadu. Tiada ketawaduan kecuali Allah yang mengangkatnya. Yang terakhir adalah tata krama seorang pelajar dengan buku-buku sebagai alatnya ilmu dan yang berhubungan dengan cara memperolehnya. Yang pertama, sebaiknya sebagai pelajar berusaha dalam memperoleh buku yang dibutuhkan. Bila memungkinkan, maka beli buku tersebut. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka dengan cara menyewa atau meminjam. Yang kedua, pinjamkan buku kepada orang yang tidak membuat buku tersebut rusak. Dan sebaiknya kita sebagai peminjam berterima kasihlah kepada orang yang meminjami. Janganlah memperlama masa peminjaman jika tidak ada kebutuhan. Jangan memperbaiki sesuatu dari buku tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Yang ketiga, jika kita sedang menyalin atau membaca buku tersebut, maka jangan diletakkan di tanah dalam keadaan terbuka, supaya buku tersebut tidak cepat terputus dari jilitannya dan juga tidak menjadi lembab atau basah. Yang keempat, apabila meminjam sebuah buku atau membelinya, maka telitilah dahulu pada awalnya, akhirnya, tengahnya, dan urutan pada setiap bab atau lembarnya atau halamannya. Dan yang terakhir, apabila kita menyalin sesuatu berupa ilmu pengetahuan syariat, maka sebaiknya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, suci badan dan pakaiannya, dan juga dengan tinta yang dipakai yaitu dalam keadaan suci, dan mulailah menulis dengan tulisan basmalah. Kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi adalah dalam menuntut ilmu, baik santri maupun guru haruslah memiliki tata krama yang baik. Sebagai seorang pelajar maupun pengajar haruslah memiliki adab yang baik, harus mengajarkan dan mencontohkan yang baik terhadap orang lain. Bahkan dalam belajar pun baik santri maupun guru memiliki keutamaannya tersendiri. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.